Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini sampai di hari ketiga belajar dari kehidupan Ehud. Judul perenungan kita adalah Seorang Kurir. Ayat nats kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15b dan Amsal 22 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat 15b. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Adalah hal yang biasa pada zaman dahulu kalau negeri yang dikuasai oleh bangsa lain harus memberikan upeti kepada bangsa penguasa tersebut. Upeti adalah harta benda yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya yang meminta upeti adalah negara yang kuat dari negara-negara sekitar yang lebih lemah, atau negara bawahan, atau wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Bangsa Israel memberikan upeti kepada Eglon, Raja Moab, karena bangsa Israel dijajah olehnya. Upeti diberikan sebagai tanda ketundukan. Bangsa Israel sebagai bangsa takhlukan Eglon harus tunduk kepadanya dan dibuktikan dengan memberikan upeti. Dengan demikian, bangsa Israel secara tidak langsung menyatakan diri sebagai bangsa jajahan, bukan bangsa merdeka, atau status mereka menjadi budak. Upeti diberikan juga untuk menunjukkan kesetiaan. Sebagai bangsa budak, bangsa Israel harus setia kepada Eglon. Bangsa Israel harus setia kepada tuan mereka, yaitu Eglon, Raja Moab. Tidak boleh mendua hati kepada raja atau bangsa lain. Kadang-kadang upeti diberikan untuk menunjukkan rasa hormat. Untuk hal ini sepertinya tidak berlaku bagi bangsa Israel terhadap Eglon. Yang menarik di sini adalah adanya seorang kurir upeti. Ehud adalah seorang kurir upeti. Dengan menjadi kurir upeti, maka Ehud menjadi lebih tahu situasi. Ehud lebih tahu bagaimana keadaan Eglon, orang-orang Moab, para prajurit Moab. Ehud menjadi tahu tentang penjagaan untuk keamanan. Ehud juga lebih tahu situasi tempat-tempat, terutama tempat-tempat yang dia lewati. Apakah kuat dan berkubu atau ada titik celahnya? Ehud juga menjadi tahu bagaimana kebiasaan orang-orang Moab, terutama para prajuritnya, sehingga bisa mencari kelemahannya. Dengan menjadi kurir upeti, maka Ehud mempunyai lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan musuh bangsa Israel saat itu, yaitu Eglon dan bangsa Moab.
orang-orang Moab, terutama para prajuritnya, menjadi tidak curiga kepada Ehud. Mereka menganggap adalah hal yang biasa Ehud berada di sekitar mereka. Bahkan Raja Eglon pun tidak menaruh rasa curiga apa-apa kepadanya, karena memang biasa melihat wajahnya. Kenyataan-kenyataan ini menjadi semakin memudahkan untuk melakukan pekerjaan yang lain, yaitu menjadi alat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Raja Eglon dan bangsa Moab. Ada kalanya kita tidak bisa menghargai pekerjaan kita, yaitu ketika kita atau orang lain menganggap pekerjaan kita itu sebagai pekerjaan rendahnya. Contoh, apa artinya seorang office boy? Apa artinya seorang kurir? Apa artinya seorang pegawai gudang? Dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan bisa memakai kita melalui pekerjaan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap tekun mengerjakan pekerjaan kita dan mengerjakannya secara maksimal. Suatu kali Tuhan akan memakai kita melalui pekerjaan kita untuk kemuliaan namanya atau untuk menolong orang lain. Yang terpenting adalah tekun melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Suatu saat Tuhan akan memakai pekerjaan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah pembacaan renungan kita malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, mampukanlah kami untuk menekuni pekerjaan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami masing-masing, dan mengalahkan segala godaan yang mampu melemahkan semangat kami. Tuhan, ajari kami untuk mengucap syukur dengan apapun pekerjaan kami, karena jikalau kami tekun melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kami percaya suatu saat Tuhan akan memakai pekerjaan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjagai kami dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.